Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan secara singkat mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Untuk perbandingan senilai yaitu ketika besaran yang satu naik ya, besaran yang lainnya itu juga naik ya. Contohnya di sini. Kayak sini misalkan saya punya pulpen ya. Misalkan saya membeli satu pulpen ya dengan harga 1.000. Nah, berarti ketika saya membeli 2 buah pulpen, berarti harganya itu nambah jadi 2.000. Nah, ini itu contoh sederhana mengenai perbandingan senilai ya. Jadi ketika besaran yang salah satu itu naik, maka besaran yang lain juga itu ikut naik ya. Apabila dituliskan, berarti jika A jika A dan B berbanding senilai ya, misalkan ini A ini B dan itu perbandingan senilai ya, berlaku A1 per, misalkan ini A1 ini B1 ya, jadi ini A1 ini A2 ini B1 ini B2 ya, jadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2 ya. Maka A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Nah, jadi ketika ini perbandingan senilai ya, berarti A1 per A2 B1 per B2, maka A1 dikali B2 jadi ini tuh, nah ini dikali silang ya, berarti A1 dikali B2 dan A2 dikali B1. Untuk jelasnya kita akan lihat contoh soal ya. Kita lihat contoh soal LKS ya. Di sana kan ada ibu membeli 3 jeruk seharga 24.000. Berapa ibu harus membayar jika membeli 5 kg jeruk ya. Untuk A tentukan dengan perhitungan besaran berdasarkan nilai satuan ya, jadi maksudnya ini itu kita cari harga 1 kiloannya dulu, terus nanti kita cari harga 5 kilonya berapa. Nah, untuk yang B tentukan dengan perhitungan berdasarkan perbandingan, jadi kita untuk yang B itu kita cari berdasarkan menurut cara yang tadi ya. Nah, yang C kita membuat grafik ya. Nah ya, untuk grafik perbandingan senilai, grafiknya itu pasti naik ke atas ya tuh. Nah, terus kita lihat ke bawah, kita lihat jawab ya. Di sana kan ini yang berdasarkan perhitungan berdasarkan nilai satuan ya. Jadi untuk harga 3 kg jeruk ya, ini membayar dengan 24 kg dengan 24.000. Nah, berarti harga 1 kg jeruknya itu berarti 24.000 dibagi 3 sama dengan berarti 8.000. Nah, ini itu untuk 1 kilonya ya, 1 kilo jeruk. Nah, karena ibu membelinya 5 kilo berarti 5 dikali 8.000 berarti sama dengan 40.000. Nah, berarti si ibu harus membayar dengan 40.000 rupiah. Nah, itu untuk berdasarkan nilai satuan. Nah, untuk selanjutnya itu perhitungan berdasarkan perbandingan. Nah, untuk perbandingan untuk mempermudah kita buat dulu tabel kayak yang tadi saya bikin. Jadi misalkan yang pertama banyaknya jeruk. Nah, ini itu kan besaran yang A ya, nih seperti yang di atas ada besaran A. Jadi yang pertama kita banyaknya jeruk, terus yang kolom kedua itu harga jeruk. Nah, yang pertama kan si ibu membeli 3 jeruk dengan harga 24.000. Nah, yang untuk selanjutnya yang ditanyakan itu apabila si ibu membeli 5 kg jeruk, nah berapa harga yang harus dibayar? Ya berarti ini kan tadi A1, ini A2, ini B1, ini A2. Berarti kita tuliskan di sini A1 per A2 berarti 3 per 5 sama dengan B1 per, karena ini B2 ya, karena B2-nya dimisahkan dengan A berarti sama per A. Kita lihat di sini. Nah, ini itu perkalian ya. Jadi kali silang ya. Jadi kali silang di sini ya. Jadi 3 dikali A, 5 dikali 24.000. Jadi 3 dikali A, 3A ya. Terus sama dengan 5 kali 24.000 berarti hasilnya itu 120.000. Nah, berarti A sama dengan, nah 3-nya itu karena ini perkalian ya, angka 3-nya itu kan pindah luas ke kanan itu, jadi bagi, berarti A sama dengan 120.000 dibagi 3 sama dengan 40.000. Nah,
Jadi harga 5 kg jeruknya itu 40.000. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang C tadi kan disuruh membuat grafik hubungan ya. Yang C itu grafik hubungan. Jadi untuk membuat grafik itu kita harus mencari dulu tiap kilogram ya. Jadi tiap kilogram jeruk itu berapa yang harus kita bayar ya. Kalian ingat-ingat lagi ya untuk cara pembuatan grafik. Nah, kita buat kolom misalkan banyaknya jeruk dan harga jeruk. Misalkan ini kan 0 kg, berarti harus dibayar juga 0. Berarti kan ketika membeli 1 kg, berarti yang dibayar berarti 8.000. Untuk 2 16, 3 tadi 24.000 dan seterusnya ya. Nah, kita buat grafik X dan Y ya. Berarti X-nya itu untuk banyaknya jeruk dan Y-nya itu untuk harga jeruk. Nah, grafiknya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi untuk grafik hubungan senilai itu grafiknya pasti naik ke atas ya. Nah, untuk yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Ya, bedanya itu kalau sama perbandingan yang senilai, untuk perbandingan berbalik nilai itu ketika besaran yang salah satunya itu turun besarannya, yang besarannya itu justru naik ya. Dan begitu sebaliknya, ketika yang salah satunya itu naik, nah untuk besaran yang salah satunya itu atau yang lainnya itu turun. Nah, berbeda dengan yang sebanding ya, yang senilai ya. Kalau yang senilai itu ya ketika yang salah satunya turun, maka yang lainnya juga turun. Ketika yang salah satunya naik, maka yang lainnya juga ikut naik. Ya, untuk penjelasannya, jika A dan B berbanding berbalik ya, nilai berlaku. Nah, A1 per A2. Nah, yang ini itu nulisnya itu dari bawah dulu. B2 per B1. Nah, maka tetap sama dikali silang ya. Jadi nah, kita lihat ke whiteboard ini ya. Jadi untuk perbandingan senilai kan tadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, kalau ini untuk senilai ya. Kalau untuk berbalik nilai itu A1 per A2, nah ini itu dibalik. B2 per B1. Nah, tetap untuk pengerjaannya nanti itu sama. Jadi ini tuh dikali silang, maka A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2 ya. Jadi bedanya itu ketika yang senilainya itu pasti gini bentuknya. Jadi A1 dikali B2, A2 dikali B1. Nah, ini untuk yang senilai. Nah, kalau untuk yang berbalik nilai itu bentuk perkaliannya itu ke sini. Jadi A1 dikali B1, A2 dikali B2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal di LKS. Ya. Oh ya, ada bentuk kurvanya, pasti bentuknya itu melengkung seperti ini ya. Ini itu berarti contoh kurva yang berbalik nilai. Untuk selanjutnya contohnya kalian bisa lihat di LKS. Contohnya itu Farhan ke rumah kakek mengendarai sepeda motor ya dengan kecepatan 60 km per jam dan tiba di rumah kakek dalam waktu 2 jam ya. Jadi Farhan ke rumah kakeknya itu ketika berkecepatan 60 km per jam, nyampainya itu sama 2 jam. Nah, terus jika sepeda motornya berjalan hanya 40 km per jam, berapa jam ia tiba di rumah kakek ya. Nah, ini itu contoh soal yang berbalik nilai ya. Dengan kecepatan 60 saja nyampainya 2 jam. Nah, apalagi dengan kecepatan 40, berarti waktunya itu bakalan lebih lama ya. Nah, untuk menjawabnya kita lihat. Nah, ini tuh kita buat tabel ya, karena kita akan menggunakan dengan cara perbandingan ya. Kita buat 2 kolom yaitu kecepatan dan waktu.
Nah, untuk yang pertama itu dengan kecepatan 60, waktunya 2 jam. Nah, yang kedua itu baris kedua yaitu dengan kecepatan 40, waktunya yang ditempuhnya itu berapa jam ya. Nah, kita ingat-ingat tadi cara penulisan yang ini ya. A1 per A2 sama dengan tadi A1 per A2 ya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1 ya, karena berbalik nilai ditulisnya itu dari bawah dulu terus ke atas. Berarti 60 per 40 A per 2. Cara mengerjakannya sama, dikali hilang ya. Berarti 60 dikali 2 sama dengan 40 dikali A. Berarti 60 dikali 2 120 sama dengan 40 dikali A, 40 A ya. Kalau bingung saya akan tulis ya di whiteboard. Jadi 60 per 40 sama dengan A per 2. Nah, ini itu sama dengan ini kali silang 60 dikali 2 berarti 120. Oh, ini aja nih. Kita uraikan aja ya. 60 dikali 2 sama dengan 40 dikali A, berarti 60 dikali 2 120. 40 dikali A berarti 40 A. Nah, kita lihat, kita kan yang mencarinya A ya, berarti misalkan ini kita pindah ruaskan sini ya, berarti A kita pindah ruaskan semuanya, berarti tidak ada yang berubah ya untuk tandanya. Nah, seperti ini, karena kan sama dengan ini 40A sama dengan 120, berarti A karena ini kali berarti 120 dibagi 40 ya, ini kali pindah ruas jadi bagi, berarti A sama dengan 30. Nah, ketika sudah sampai sini berarti A sama dengan 120 per 40, karena ini perkalian pindah ruas jadi bagi, berarti A sama dengan ini sederhanakan berarti 12 dibagi 4 yaitu 3 ya. Berarti waktu yang ditempuh si Farhan ketika kecepatan 40 km per jam nyampainya itu lebih lama, yaitu 3 jam ya. Kemudian ini grafik ya, ketika mau membuat grafik yang kecepatannya tadi, berarti kita cari lagi misalkan bilangan yang lain atau besaran yang lain. Tadi kan baru 60 40 ya, terus misalkan kita cari lagi yang 30, terus yang 20, ini juga bisa, misalkan yang 50 berapa hasilnya, terus ini bisa lagi kesini lagi. Jadi nanti ketika besarannya makin banyak berarti kurvanya juga makin panjang ya. Nah, kita lihat di sini tuh, ini kurvanya seperti ini. Nah, untuk